Jadi itu tips yang pertama, itu alaku. Nah kemudian untuk mempertajam hafalannya macam mana? Ada 3 trik. Omar Ramzan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, saudara-saudara? Kuning ini sama-sama alif lam mim ini ya, alif lam mim. Cuman kita jingok dengan yang di bawahnya. Ya. Di akhir halamannya wa ulaika humul muflihun. Seperti itu ya. Beda dengan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang kuning, yang tidak pojok itu maksud aku. Yang tidak pojok itu pangkalnya sama-sama alif lam mim, cuman ujungnya atau akhir dari ayatnya wabil akhiratihum yuqinun. Kalau yang tadi wa ulaika humul
muflihun. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk lebih pasnya untuk mengetahui yang mana pojok yang mana tidak, yang pojok itu maksudnya setelah alif lam mim, halaman berikutnya. Jadi halaman berikutnya itu dilihat atau dijingok yang pucuk sekali pangkal ayat. Jadi di Al-Quran Al-Khufas untuk para penghafal Al-Quran itu bunyinya innalladzina kafaru sawaun alaihim, ya. Kemudian halaman berikutnya pangkalnya masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara. Tapi kalau Al-Quran yang kuning, yang cetakan lama, katakanlah yang tidak pojok tadi, dia bukan innalladzina kafaru, tapi ulaika ala hudam mir rabbihim, di mana ulaika ala hudam mir rabbihim ini adalah di akhir halaman Al-Quran Hufaz tadi. Kemudian di sini bukan masaluhum, tapi kalau di sini au kasayyibim.
murojaahnya kapan? Murojaahnya bebas. Ya, kapanpun, ya dimanapun, kecuali untuk tempat tidak boleh di WC. Nah itu kan. Jadi lagi bermotor, ya, lagi nyuci piring, lagi ngobrol sama kawan, boleh kita murojaah dalam hati yang apa yang kita hafalkan tadi. Itulah yang dimaksud dengan kita berusaha untuk menjadi Al-Quran berjalan. Kemanapun kita berjalan, kita tetap murojaah menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena kalau kita sudah berniat, bercita-cita ingin menjadi penghafal Quran, maka kita siap dengan satu pekerjaan, yaitu murojaah sampai mati. Akal? Ya. Jadi itu tips yang pertama, itu alaku. Nah kemudian untuk mempertajam hafalannya macam mana? Ada 3 trik. Macam mana? Kita lihat, kita ingat pangkal halaman dan akhir ayat per setiap ayat. Itu yang pertama. Contohnya, kita ingat innalladzina kafaru dulu di pangkal halaman. Innalladzina kafaru, innalladzina kafaru, innalladzina kafaru. Yang tengah insyaallah ikut. Di ujung akhir innalladzina kafaru itu apa? Kita ingat innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berarti la yu'minun. Itu kita ingat, mesti kita ingat. Kemudian pangkal ayat selanjutnya, ya, khatamallahu ala qulubihim. Hadis khatamallahu apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Seterusnya. Jadi yang penting itu pangkal halaman. Kemudian yang tengah di sini apa contohnya? Yang tengah misalkan wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Seterusnya. Makanya di Al-Quran Fupas ini dibedakannya. Yang tengah-tengah warnanya merah, yang di bawah sekali warnanya kuning, yang di atas warnanya hijau. Jadi ingat pangkal dari halaman, kemudian ingat setiap akhir ayat, kemudian yang kedua ingat di tengah-tengah halaman, dan yang terakhir untuk di tips selanjutnya ingat di ujung atau di akhir halaman. Kalimat akhir halaman itu apa? Ya, kalau di halaman ini ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Berarti pangkalnya ulaika alladzina ishtarau ad-dalal, berarti ujungnya wa ma kanu muhtadin. Jadi itu mesti harus dilatih. Ya, kita bisa karena kita biasa. Jadi tips yang paling penting itu diulang-ulang. Ya, jadi ada ulama qori atau kata penghafal Quran yang ada di Madinah ditanya wong, wahai Syekh, apa sih tips menghafal Quran? Cuman sih kok jawabnya diulang, sering-sering diulang. Ya, itulah kehidupan ini. Kalau kita sering mengulangi apa yang kita hobi, insyaallah kita akan mahir. Jadi ada kata trik-trik. Ada pun yang aku jelaskan itu, yaitu ala kubai. Jadi karena itu ala kubai. Itu dapat tips yang pertama terbagi dari 3 bagian. Pangkal halaman, tengah, kemudian akhir. Nah, yang paling penting ini apa? Yang berikutnya, tips kedua, ingat ke juga pangkal halaman sebelahnya. Ya. Kalau di halaman pertama innalladzina kafaru, ingat ke sebelahnya masaluhum. Ya. Ingat lagi sebelahnya apa? Pangkalnya apa? Sudah masaluhum wa basyiril ladzi. Ya, sudah wa basyiril ladzi wa idz qala rabbuka. Sudah wa idz qala rabbuka qul nahbitu. Sudah qul nahbitu wa idz qul nahbitu wa idz najainakum wa idz qulna, dan seterusnya. Jadi ingat setiap pangkal diingat. Akhirnya ingat seperti tips pertama tadi. Oke. Nah, yang terakhir ini yang penting untuk mempertajamkan ingatan kita. Oke, aku cari dulu. Karena ini yang sering para hupas, para penghafal Quran itu sering tertipu, ya. Karena jarang diulang. Ada kesamaan ayat. Ya, ada kesamaan ayat. Kita contoh ke ini.
di 3 halaman berdekatan. Coba kamera dekat dikit. Ya. Kita lihat di sini. Di halaman ini bunyinya wa id akhadna mitsaqakum. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum dan seterusnya. Coba kita lihat di tengah ayat. Ya, di tengah ayat ada bunyinya walaqad ataina, atau di bagian akhir walaqad ataina Musal kitab. Diawali dengan kalimat walaqad. Kan Mbak itu. Nah, sedangkan di halaman berikutnya itu ada kalimat walaqad juga. Walaqad ja. Nah, itu harus kita benar-benar ingat perbedaannya. Kalau di halaman pangkal halaman wa iz akhadna bunyinya walaqad ataina, kalau di sebelahnya walaqad ja'akum Musa. Di pangkal halaman walamma ja'ahum kitabum min indillah dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi di akhirnya ada walaqad, sama-sama walaqad, jangan sampai berbeda. Kaget yang sebelah ini dibaca walaqad ja'akum Musa, kemudian yang di sini dibaca walaqad ataina Musal kitab. Salah. Nah, tidak hanya 2 halaman ini, sebelahnya ada juga walaqad, ya. Walaqad ada juga kalimat walaqad. Apa bunyinya? Walaqad anzalna. Ah, itu walaqad anzalna. Walaqad anzalna. Atau persamaan lagi. Ya, ayat pangkal ayat yang beriringan. Kalau yang di atas kul mangkana, yang bawahnya mangkana. Yang di atas pakai kul, yang di bawah tidak pakai kul. Artinya apa itu? Hal-hal yang itu mesti kita teliti, kawan-kawan. Mesti kita latih. Jangan sampai sama kita membacanya, padahal itu beda. Gara-gara pangkal ayatnya sama, sehingga seterusnya kita baca sama. Sedangkan antara halaman yang lain, halaman yang satu dengan halaman lain itu beda. Nah, itu salah satu trik cara menghafal. Yang pertama tadi ini cara mengingat. Nah, kemudian yang paling penting itu tadi kembali ke cerita awal, murojaah. Ya, murojaah, mengulang-ulang. Jadi mengulang-ulang itu tidak mesti kita menghadap Al-Qur'an. Itulah tadi ya, sambil nyuci murojaah, ngulangi hafalan kita ya. Sambil main HP, hati kita walaupun kita tidak fokus secara otak melihat HP, hati kita dilatih untuk ingat walaupun seberapa pun kita maksudnya walaupun godaan itu besar, tapi hati kita ini usahakan untuk ingat dengan Al-Qur'an. Jadi untuk menghafal Al-Qur'an itu mudah dan juga susah. Kalau bahasa kita itu gampang-gampang susah. Tapi itu bisa disemangati, dimotivasi dengan kemauan dan niat yang lurus. Benari niat dulu ya. Kita sama-sama berdoa semoga niat kita untuk menjadi penghafal Quran itu benar. Nah, jadi itu. Jadi untuk kawan-kawan, inilah tip cara aku menghafal Al-Qur'an. Ya, begoyor. Walaupun dikit tapi kita berusaha mutqin. Ya, mutqin. Karena ini hafiz, yang namanya hafiz, orang kalau nanya kau hafiz yo? Yo, aku hafiz. Semua kalian ini yang lagi nonton, kalian itu hafiz. Hafiz Quran yo? Jawab deh yo. Yo, aku hafiz. Karena hafiz itu menghafal kan? Hafazu yahfazu, menghafal. Jadi kalau orang hafal Quran A'udzubillahi Nas, surah An-Nas, dia dikatakan hafiz. Kan mah itu. Karena dia hafal sebagai bagian dari surah Al-Quran. Tapi yang dikatakan penghafal Quran itu, kita berusaha untuk mutqin. Benar-benar kita menghafal 30 juz. Ya. Kita berproses. Ini salah satu pengalaman yang aku dapat yang bisa ku kasih dengan kawan-kawan galau. Kira-kira mah itu ya. Jadi kawan-kawan, ini baik yang dapat aku unjuk ilmu pengetahuan bagaimana tentang cara atau tips menghafal Quran. Bisa ditiru, kaget kalau tidak paham, lebih lanjutnya boleh bertanya ya, atau di komen ke di channel YouTube aku ketika nonton video ini, dan tentunya ya biar bisa berkembang YouTube aku. Nah, ini ujungnya. Ini ujungnya. Biar channel aku ini biar aku bisa terus berbagi, subscribe-nya ya, like-nya. Yang penting biar bisa nonton video aku terus, klik
tombol loncengnya biar bisa asal kamu jenguk beranda YouTube itu dijenguk rayaku. Oke kan kawan ya? Semoga bermanfaat. Andai ada kata yang salah, ya maklum. Aku ini ibarat berenang itu apa ya? Berenang sambil berenang sambil minum, menyelam ya. Sambil belajar sambil berusaha untuk mengamalkan. Mohon doanya semoga aku istiqomah dan ku doakan juga semoga kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kakek-kakek, nenek-nenek nak menghafal Quran juga bisa ya. Semoga kita diberi keistiqomahan dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberi niat yang tulus untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.